Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sela Febianti, NIM 2530500372. Mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3, program studi sejarah LPTK Universitas Simalungun. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di Sekolah SMP Azaria Palembang kelas 7 dengan materi manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Semangat? Semangat. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya semangat selalu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, oke. Ketua kelasnya mohon dibimbing jauh hari. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani ya kauli rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Amin. Dah, oke. Sebelum kita belajar, kira-kira ada yang tidak hadir tidak pada pagi hari ini? Sehat semua? Hadir semua ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aci, Fahri, Zahira, Jauhari, Indri, Adel, Mary, Miftah, Hafiz, Akbar, Umay, Kelvin, Siti Ajija. Oke. Alhamdulillah ya, hadir semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya, agar tetap hadir.
terlalu ya. Oke. Ibu akan terlebih dahulu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Agar apa? Menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Oke. Untuk anak-anak sekalian dimohon untuk berdiri terlebih dahulu, ya. Oke, siap ya. Kalian silakan fokus lihat ke depan ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya dan labangnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, untuk anak-anak sekalian dimohon untuk duduk kembali. Oke, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu tentunya saja lagu Indonesia Raya. Nah, agar kita pembelajaran pada pagi hari ini lebih semangat, ya, Ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu, yaitu ice breaking. Sudah hafal ya? Nah, oke. Kalian tetap berdiri, duduk aja ya. Oke. Oke, ini tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, satu kali lagi ya, biar semangat. Oke. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke. Kira-kira semangat tidak belajar untuk hari ini? Semangat ya, jadi harus semangat ya. Biar apa, kita anak muda harus semangat untuk belajar ya. Oke. Oke. Nah, kira-kira minggu lalu ada yang tahu tidak materi kita belajar tentang apa? Ada yang tahu tidak? Siapa?
Oke, si Fahri apa? Kira-kira benar tidak? Oke, benar ya. Kasih tepuk tangan untuk Fahri. Nah, benar ya. Jadi kita minggu lalu kita belajar mengenai tentang interaksi sosial. Oke. Nah, jadi hari ini kira-kira ada yang tahu tidak? Kita belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Oke. Johari? Oke. Kira-kira benar tidak? Oke, benar ya. Jadi kita hari ini belajar tentang manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Kasih tepuk tangan untuk Johari. Oke. Nah, tuh ya, jadi materi kita pada pagi hari ini ialah manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Oke, nah boleh kalian perhatikan infokusnya di situ. Nah, Ibu di sini akan memberikan pertanyaan pemantik nih untuk anak-anak sekalian, ya, biar kalian paham apa sih yang kita mesti pelajari pada pagi hari ini, ya. Oke, untuk anak-anak sekalian silakan lihat infokusnya situ di depan. Nah, sini ya, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik untuk anak-anak sekalian. Kira-kira ada yang tahu tidak? Pertanyaannya di sini, ya. Kalian perhatikan, bagaimana ruang dan model semua aktivitas, pengalaman dan perkembangan budaya. Allah memberikan konteks tempat bermain, sebuah aktivitas seperti menjadi kantor atau berpergian. Sementara waktu menjadi Nah, kira-kira benar tidak yang disebutkan oleh Adel tadi? Benar. Oke, benar ya. Kasih tepuk tangan untuk Adel. Nah, benar ya. Jadi yang namanya ruang dan waktu memengaruhi kita cara hidup kita saat ini tadi ya. Contohnya kita bepergian ke kantor, waktu tadi contohnya. Kita bagaimana tadi Adel? Waktu tadi? Nah, seperti bepergian ke kantor dan sebagainya. Itu ya, jadi yang namanya ruang dan waktu tadi pasti memengaruhi cara kita hidup kita, ya. Artinya bagaimana? Kita nih bepergian ke kantor segala macam, ruang ya. Nah, di kantor pasti ada yang namanya suatu ruang. Kita bepergian, tempatnya di mana, waktunya sekian-sekian, ya. Itu. Jadi ruang dan waktu tadi sangat berpengaruh ya untuk kehidupan kita sekarang ya. Itu ya. Itu yang pertanyaan yang jawaban menurut Adel tadi ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ini ya, boleh kalian perhatikan di sini, Nak. Di sini ada pertama-tama kita yang namanya manfaat belajar sejarah nih, ya. Nah, manfaat belajar sejarah ini sangat banyak manfaatnya ya. Kira-kira bagaimana? Sejarah itu sebenarnya sesuatu yang sangat menyenangkan. Kok kenapa bisa begitu? Karena kalau kita belajar sejarah, apapun yang kita pelajari, segala macam bentuk peristiwa yang kita pelajari itu bisa dikatakan sejarah. Ya, sejarah juga bisa dikatakan untuk berguna untuk khalayak ramai ini, berguna untuk kita pribadi sendiri. Kenapa? Itu yang menyenangkan kita belajar sejarah. Ya, jadi kalau orang yang senang belajar sejarah itu segala bentuk aktivitas segala macam itu bisa dikatakan sejarah. Nah, di sini Nak, ini nih kalian perhatikan infokusnya di sini. Di sini manfaat belajar sejarah. Ini yang pertama, kita bisa mengetahui peristiwa dan kejadian masa lampau. Benar ya, kalau kita yang namanya belajar sejarah, kita bisa mengetahui kejadian kita di masa lampau. Ada masa lampau, sekarang dan yang akan datang.
ya. Yang namanya kalau lampau ya tadi yang kita lakukan. Misalnya kita nih, kalian nih SMP nih, sudah kelas 7. Artinya kalian pasti pernah SD kan? Nah, pernah SD pasti kalian ada yang namanya suatu peristiwa, kejadian, cerita. Nah, artinya itu bisa kita mengetahuinya, bisa kita ceritakan ke masa ya sekarang, masa yang akan datang. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, memberikan kemampuan analisa yang baik. Benar ya? Jadi kita yang namanya manfaat sejarah bisa memberikan kemampuan analisa yang baik. Nah, jadi kemampuan segala macam analisis tadi bisa baik. Ya, itu manfaat belajar sejarah. Ya. Oke, yang ketiga, membantu memahami identitas diri dan bangsa. Benar ya? Kita bisa memahami identitas diri dan bangsa. Ini kalau sudah berkaitan dengan bangsa, artinya apa? Itu sejarahnya penting bagi khalayak ramai, ya. Dan identitas diri itu ada juga yang penting untuk kita, ada juga untuk khalayak ramai. Artinya bagaimana kalau untuk khalayak ramai? Artinya yang dia peristiwa dia itu istilahnya penting, ya. Jadi untuk khalayak ramai tadi berguna. Jadi itu bisa dikenang, bisa dikatakan bagaimana? Artinya sangat berpengaruh bagi khalayak ramai, ya. Itu salah satunya manfaat belajar sejarah. Oke, yang keempat, sebagai media pendidikan dan pembelajaran. Benar, nah ya, kalau kita yang namanya belajar sejarah, kita bisa menjadikan sebagai media apa tadi? Pendidikan dan pembelajaran. Benar ya? Ada kata-kata nih, belajarlah sejarah. Jadi akan mendapatkan suatu pembelajaran. Kita di masa lalu, kita jadikan pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Itu ya, itu salah satunya. Oke, kita lanjut mengembangkan pemahaman tentang dunia. Benar ya, kalau yang namanya sejarah ini bukan mencangkup tentang individu aja tidak, mencakup tentang perdaerah aja tidak, mencakup tentang satu negara aja tidak ya. Kalau ini namanya kita baca sejarah ini bisa mencakup berbagai macam dunia. Salah satunya ini. Nah, kita bisa pemahaman tentang dunia berbagai macam nih. Misalnya negara ini bagaimana kemajuannya ini, negara ini bagaimana kemajuan ini. Artinya bagaimana? Kita bisa mengetahui. Itu uniknya belajar sejarah. Ya, oke, kita lanjut belajar dari kesalahan. Nah, ini ya. Jadi kita ini nak kalau yang sudah melakukan yang namanya peristiwa atau masa lalu, artinya kita belajar apa? Belajar dari kesalahan. Contohnya kita misalnya nih, ada anak-anak sekalian misalnya nih, apa namanya? Pas waktu SD-nya misalnya, terus nggak pernah juara kelas misalnya. Artinya kita belajar bagaimana nilai kita tadi bagus. Artinya belajar dari kesalahan, ya. Itu manfaat belajar sejarah. Artinya sangat menyenangkan, ya. Nah, itu salah satunya. Oke. Nah, sini. Oke, ini nah ya manfaat belajar sejarah. Oke, kalian perhatikan lagi di sini. Nah, ini nah ya. Nah, ini kita tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini salah satunya. Boleh kalian perhatikan ke depan di sini. Yang pertama, ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian sejarah dari perspektif manusia, ruang dan waktu. Tuh. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara manusia, ruang dan waktu dalam suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga, menganalisis berbagai fenomena sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehari-hari dari konsep dan teori yang telah kita pelajari. Dan yang keempat, menyusun laporan tugas. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi kalau kita sudah diskusi segala macam, Ibu harus tahu nih,
yang Ibu jelaskan ini kalian paham tidak? Baru Ibu menyusun laporan tugas. Ya, oke. Nah, oke, kita lanjut ke materi kita ya. Mengenai manusia, ruang dan waktu. Oke, nah ini kira-kira ada yang tahu tidak pengertian sejarah itu menurut bahasa Arab? Ada yang tahu siapa? Oke, Akbar. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, artinya pohon. Nah, kira-kira benar tidak nih? Oke, kasih tepuk tangan untuk Akbar. Benar. Nah, jadi yang namanya pengertian sejarah ini nak dari bahasa Arab itu yaitu syajaratun, artinya pohon. Kok bisa sih Bu? Bisa pohon? Kenapa bukan yang lain? Kok kenapa harus pohon? Kira-kira ada yang sepengertian tidak? Kok bisa sih pohon? Kenapa bukan yang lain? Nah, artinya ini, Ibu akan menjelaskan materi ini. Nah, jadi yang namanya kita, yang namanya pengertian sejarah di sini menurut bahasa Arab itu syajaratun yang artinya pohon. Artinya bagaimana? Kalau pohon, kalau kalian perhatikan pohon itu, kalian perhatikan pohon itu dari benihnya nih. Nah, dari benih bijinya kita tanam. Kita tanam atau dia bakal tumbuh dan berkembang dari tanah sampai ke udara. Itu artinya bagaimana? Artinya pohon ini sangat bermakna, ya, bisa dikatakan bermakna. Kenapa? Nih, di pohon itu ada berbagai macam organnya. Salah satunya apa? Yang pertama nih, ada akarnya, terus ada batangnya, terus ada apa lagi? Cabangnya, terus apa lagi? Daun, terus apa lagi? Nah, ada buah. Ya, artinya bagaimana? Itu saling berhubungan satu sama lain. Artinya bagaimana? Artinya pohon tadi itu bisa melambangkan suatu sejarah, kehidupan. Artinya dia terus berkembang, tumbuh dengan seiringnya waktu. Nah, itu bagaimana? Jadi kira-kira bisa dikatakan sejarah, tapi bisa juga berkaitan dengan manusia. Ya, manusia ini sama halnya juga ya, tumbuh dan berkembang dengan seiringnya waktu yang dia tempat tinggali. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, jadi ini jadi kita ini kalau dikaitkan dengan manusia di sini, perhatikan. Jadi kita ini hidup terus bergerak. Ya, hidup terus bergerak dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Ya, berjalannya waktu dan tempat manusia itu berada. Nah, itu disebut dengan sejarah. Ya, jadi kita ini manusia ini nggak mungkin nggak mungkin tiba-tiba ujuk besar aja, nggak mungkin kita tiba-tiba ujuk ada aja di dunia ini. Pasti ada yang namanya proses. Sama halnya juga pohon tadi, pasti ada yang namanya proses. Dia bakal dari benih, ya, tumbuh terus berkembang dari tanah sampai ke udara. Sama halnya juga kehidupan manusia, dia bakal tumbuh berkembang dengan seiringnya berjalannya waktu. Ya, itu disebut dengan sejarah. Nah, artinya apa? Jadi pohon ini perhatikan di depan kalian ini, perhatikan. Jadi pohon ini bisa melukiskan, ya nak ya, bisa melukiskan pertumbuhan yang terus menerus dari tanah sampai ke udara. Itu ya, dari tanah sampai ke udara tadi, ya, dari tanah sampai ke udara tadi, ya tadi dia saling berhubungan satu sama lain. Jadi ada berbanyak organnya, ya, itu disebut dengan sejarah. Jadi kalau dikaitkan dengan manusia, ya tadi kita ini terus tumbuh dan berkembang, ya. Oke, kita lanjut. Ini pengertian sejarah. Nah, ini kira-kira ada yang tahu tidak? Sejarah itu ternyata memiliki ciri-ciri. Jadi sejarah tadi memiliki ciri-ciri, ya.
Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Ciri-ciri sejarah itu ada berapa? Ada yang tahu? Oke, Indri. Sejarah memiliki ciri-ciri yaitu unik, abadi, dan penting. Nah, kira-kira benar tidak? Jawaban Indri. Oke, kasih tepuk tangan untuk Indri. Benar, nah jadi sejarah tadi nak memiliki 3 ciri-ciri. Ya, wah, berarti menarik banget nih ya. Jadi sejarah tadi ada ciri-cirinya. Ya, salah satunya apa? Tadi ada unik, terus ada abadi, terus ada penting. Nah, kira-kira ini kok unik, kok bisa abadi, kok penting? Wah, kira-kira bagaimana nih? Kok ada 3? Ya, wah, jadi kalau kita terus belajar sejarah, kalau kita terus mempelajari, mendalami sejarah tadi, menyenangkan. Nah ya, kenapa? Karena kalau kita sudah belajar terjun ke sejarah, ternyata sejarah itu memiliki keunikan, memiliki abadi, memiliki penting. Nah, di sini kita jelaskan abadi. Ya, yang pertama ini ada unik. Nah, unik di sini nak dalam arti sejarah itu tidak bakal terulang lagi. Ya, artinya bagaimana? Meskipun dia, ya, meskipun pelakunya, artinya tidak bakal terulang lagi. Bagaimana kira-kira? Artinya begini. Nah, ya, meskipun nih, nah contohnya begini, artinya. Misalnya nih, mungkin saja peristiwanya sama. Nah, misalnya nih, misalnya kalian nih, ini misalnya ya ibu contohkan, ini si A, ini si B. Nah, si B ini mungkin saja mereka ini peristiwanya sama, ya. Akan tetapi ada yang membedakannya, ada keunikan di sini. Meskipun peristiwa mereka ini sama, akan tetapi kalian perhatikan di sini, tetapi pelaku itu artinya siapa? Kita. Ya, artinya kita ini pelaku utama dalam kegiatan sejarah. Artinya kita, meskipun peristiwanya sama, nah akan tetapi pelaku. Terus apa lagi nih? Waktu. Terus apa lagi? Ya, berbeda. Itu tempatnya berbeda. Ya, artinya bagaimana? Artinya nak tadi, jadi meskipun peristiwanya sama, akan tetapi tadi pelaku, waktunya dan tempatnya berbeda. Itu disebut dengan unik. Oke, yang kedua abadi. Wow, ini kalau kita belajar sejarah abadi. Wah, kok bisa abadi? Emang manusia ini bisa abadi, Bu? Emang manusia ini bisa terus hidup selamanya, Bu? Bukan seperti itu. Nah, dalam arti abadi itu ceritanya, masa lalunya. Ini ya, ini bisa dikatakan abadi. Dalam arti bagaimana? Misalnya nih, kita ini misalnya suatu dia tidak bakal dikenang selalu. Nah, itu disebut dengan abadi. Jadi peristiwa tadi, ya tadi ada penting bagi khalayak ramai, ada yang untuk individu kita sendiri. Kalau untuk khalayak ramai itu bisa abadi, bahkan bakal dikenang selalu. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu contohnya bagaimana? Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal berapa? Nah, artinya itu abadi, nak. Artinya itu penting bagi bangsa kita. Artinya bagaimana? Artinya penting bagi bangsa kita. Jadi kemerdekaan ini tadi penting. Artinya bagaimana? Pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan kita, yang sudah gugur sehingga kita bisa menikmati hidup. Bisa menikmati hidup dengan tenang, tanpa ada bom sana sini, peperangan sana sini. Artinya itu. Artinya abadi tadi dalam arti untuk khalayak ramai tadi penting. Contohnya tadi hari kemerdekaan bangsa kita, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu bakal dikenang selalu, bakal abadi, bahkan dirayakan setiap tanggal tersebut. Oke, kita lanjut. Penting. Ini nak ya, sejarah juga nak penting. Dalam arti bagaimana? Yang namanya kalau penting, nak, ini penting. Ada penting bagi kita sendiri, ada untuk khalayak ramai. Artinya bagaimana? Meskipun peristiwanya sedikit,
meskipun peristiwanya singkat, akan tapi penting. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Contohnya? Peristiwa Sumpah Pemuda. Contohnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, ini contohnya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober pada tahun 1928. Artinya itu penting. Jadi setiap tanggal 28 Oktober 1928 kita akan merayakan yang namanya Sumpah Pemuda. Belum lama kemarin kita merayakannya. Artinya kemarin kita memakai baju apa? Ada profesi dan batik. Nah, itu artinya penting. Jadi setiap tanggal 28 Oktober tadi kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Artinya itu penting menurut ciri-ciri sejarah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini. Nah, kira-kira nih ada yang tahu tidak unsur-unsur sejarah itu ada berapa? Saya, Bu. Oke, Aci. Unsur-unsur sejarah ada manusia, waktu, dan ruang. Kira-kira benar tidak? Benar. Oke, benar jawabannya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Aci. Nah, jadi benar. Nah, jadi yang namanya unsur-unsur sejarah tadi memiliki 3. Oke, salah satunya ada manusia, ada waktu, ada ruang. Nah, jadi ada 3. Manusia. Nah, ini kita masuk ke manusia. Manusia ini artinya kita, ya. Dalam arti di sini sejarah ini manusia ini adalah kita. Artinya bagaimana? Kita ini pelaku utama, ya, untuk melakukan peristiwa sejarah. Jadi segala macam peristiwa itu yang kita lakukan. Ada yang untuk penting kalayak ramai, ada untuk diri kita. Oke, ada waktu. Nah, waktu ini kita bisa mengetahui kapan berakhirnya peristiwa dan kapan berlangsungnya peristiwa sampai kapan berakhirnya peristiwa sejarah tersebut. Itu waktu. Jadi secara kronologis perhatikan di sini. Jadi waktu tadi memiliki 3 dimensi. Ya, yang pertama ada kehidupan manusia yakni masa lalu, terus sekarang dan yang akan datang. Jadi itu, jadi waktu tadi memiliki 3 dimensi. Artinya waktu tadi sangat penting dalam sejarah. Artinya bagaimana? Artinya dia ini, segala yang awal mula terjadi sampai berakhirnya itu bisa diketahui dengan waktu, ya. Oke, kita lanjut ruang. Nah, ruang. Kira-kira bagaimana unsur ruangnya? Kira-kira bagaimana? Contohnya kita sekarang, ruang ini. Nah, kita di sini. Kita ini bisa terjadinya berbagai peristiwa. Nah, artinya ruang itu sangat penting juga dalam unsur-unsur sejarah. Salah satunya perhatikan di sini. Nah, peristiwa sejarah dapat dikenali secara detail katanya dengan meninjau tempat kejadian. Tempat kejadian yang berlangsung. Contohnya, contohnya kita ada benda-benda peninggalannya di masa lampau. Terus ada misalnya bangunan masa lalu, sampai sekarang. Ada bisa kita lihat, misalnya bangunan apa? Bangunan misalnya negara Belanda, misalnya dulu menjajah Indonesia, misalnya banyak dari segi bangunan. Tadi ada yang ngomong si Jauhari, candi. Nah, itu candi itu sangat bermakna juga. Banyak ukiran-ukiran itu bisa ada maknanya, ya. Oke, terus, nah kalau kita dikaitkan di sini, kalau kita terkaitkan dengan tentang sejarah manusia, ruang dan waktu, ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi, pada tanggal berapa? Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak lepas dari peran tokoh yang ini penting. Salah satunya di sini ada peran tokoh bangsa Indonesia. Ada Soekarno Hatta dan Muhammad sebagai proklamator. Nah, itu kira-kira yang Ibu sebutkan, jelaskan, kira-kira paham tidak? Oke, kalau paham di sini, Ibu akan membagi kalian 3 kelompok. 3 kelompok ini
kalian diskusi, ya. Ada soalnya. Oke. Oke, sini soal-soalnya di sini Ibu ini ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Kelompok 2? 3? Oke. Nah, di sini Nak, yang pertama ini ya, tadi Ibu sudah kasih soalnya ya. Yang kelompok 1 ini soalnya dia harus mencari mengapa ruang dan waktu itu dapat dipisahkan dalam memahami peristiwa sejarah. Berikan contohnya, itu kelompok 1 ya. Oke, yang kelompok 2 mana? Kelompok 2 tadi sudah Ibu kasih tahu soalnya ya. Yang soalnya ini ya, bagaimana manusia bisa dikatakan pelaku utama dalam sejarah. Berikan contoh manusia penting bagi khalayak ramai. Itu untuk kelompok 2. Boleh kalian diskusikan. Dan kelompok 3. Kelompok 3 juga sudah Ibu kasih soalnya. Yang pertama, bagaimana keterkaitan manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Ya. Nah, jadi ini Nak, boleh kalian diskusikan dengan kawannya. Nanti kalau sudah selesai, boleh kalian maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Oke, silakan. Kalau tidak paham, boleh kalian. Ya, oke. Kalian diskusikan ya. Kalau tidak paham, kalian boleh diskusikan apa misalnya mengenai tentang yang Ibu sebutkan tadi. Kelompok 1 bagaimana? Paham tidak? Paham ya? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kelompok 2 bagaimana? Paham? Paham ya? Oke, kelompok 3 bagaimana ini? Paham? Paham ya? Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham boleh ditanyakan ya. Apa kendalanya? Bagaimana Johari? Paham? Paham ya? Randy, bagaimana Randy? Paham? Paham ya Randy? Yang tidak paham boleh ditanyakan ya.
Nih, Aldo bagaimana Aldo? Paham? Paham ya? Aduh, ke sini ya kayaknya. Tapi kemerdekaan. Bagaimana ini? Oke ya? Ya kan dulu ya.
Sudah sampai mana materinya nih? Jawabannya? Tinggal lagi ya. Tinggal lagi ya. Oke, yang ini sudah sampai mana jawabannya? 3 lagi ya. Oke. Oke, kelompok 1. Ini kelompok berapa ini? 1 ya, benar. Sudah sampai mana jawabannya? Oh, sedikit lagi ya. Oke, boleh lanjut lagi. Silakan dilanjut. Ya, kalau tidak paham boleh ditanyakan. Ya, oke ya. Kita tunggu kelompok lain ya. Kelompok 1 belum ya, masih bentar lagi. Kelompok masih ya, bentar lagi. Kita tunggu ya. Sudah?
Oke, selesai ya, karena waktu kita sudah 20 menit. Tadi Ibu sudah mengasih waktu kalian selama 20 menit untuk mengerjakan diskusi. Sekarang Ibu mau tahu hasil diskusi kalian. Boleh kalian presentasikan maju ke depan. Oke, dah. Oke, untuk kelompok 1 nih, terlebih dahulu silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1, sini saya, sini nak. Ah, sini ya. Perkenalkan siapa namanya. Oke, perhatikan ya. Untuk kelompok lain, kalian perhatikan. Kelompok 1 akan menyebutkan hasil diskusiannya ya. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang membaca materi kita perkenalan diri kita masing-masing. Saya banyak membaca materi. Kenapa ruang dan waktu tidak dapat digunakan dalam nama ini bersifat jarang dekat sebenarnya. Ruang dan waktu tidak dapat digunakan karena ruang adalah tempat terjadi peristiwa jarak dan waktu adalah penanda kapan peristiwa tersebut berlangsung. Dan keduanya peristiwa secara tidak dapat dipenuhi secara utuh dan nyata karena setiap kejadian pasti terjadi di suatu lokasi tertentu pada waktu yang spesifik. Sebenarnya tadi memberikan gambaran yang jelas dan dapat dianalisis. Contohnya perang di Ponegoro dan perang Padri. Waktu kedua perang pada periode waktu yang berdekatan sekitar abad ke-19. Dua, perang di Ponegoro terjadi di Jawa, sedangkan perang Padri terjadi di Sumatera Barat. Mengapa tidak bisa dipisahkan meskipun terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan, latar belakang sejarah, budaya, dan kondisi kedua perang ini berbeda lokasi berulang yang berbeda pula. Memahami keduanya menyadari satu aspek, misalnya waktu tanpa berkembangnya ruang ada beberapa konteks yang penting. Oke, itu ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 silakan duduk kembali ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut di kelompok 2 nih. Silakan kalian kelompok 2 maju mempresentasikan hasil temuannya yang sudah didiskusikan tadi. Ya, silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil laporan dari diskusi kami. Sebelum itu kami ingin menggunakan diri terdahulu. Kenalkan nama saya. Belum materi. Pertanyaan, bagaimana manusia bisa dikatakan pelaku utama dalam sejarah? Berikan suatu manusia penting bagi halayak. Jawaban, 1. Manusia dikatakan sebagai pelaku utama, subjek dan objek dalam sejarah adalah tindakan keputusan dari hal mereka
yang secara bentuk menegakkan dan menentukan jalannya peristiwa di masa lalu. Tanpa manusia tidak ada sejarah, karena sejarah pada dasarnya adalah ilmu yang pelajari aktivitas dan tingkah laku manusia di masa lalu. Beberapa alasan mengapa manusia menjadi pelaku utama sejarah. Penggerak peristiwa manusia baik dari adalah hal yang mulai dijalankan dan mandiri dalam peristiwa bersejarah, jadi peran dan politik yang akan penentu perubahan keputusan yang mengakomodasi bahwa dampak signifikan yang merupakan peradaban sistem pemerintahan budaya dan masyarakat secara luas. Oke, yang lain perhatikan ya. Yang sumber dan saksi dan peninggalan itu yang menjadi pengalaman tentang manusia penting bagi kelayakan karena presiden utama itu sebagai pengamatan kemerdekaan dan pengabdian Islam. Belajar bagi Islam dan pendidikan bangsa Indonesia. Pidato ide dari kepemimpinannya mengatakan mencari orang untuk berjuang menjadi kemerdekaan. Nah, kira-kira paham tidak yang dijelaskan oleh kelompok 2? Ada yang tidak ya, ada yang ingin ditanyakan tidak dari kelompok 2? Tidak ya, paham ya? Oke. Untuk kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, sudah kasihkan materinya. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Oke, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami bersama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami dahulu. Saya Ingrid selaku moderator. Saya Adel. Soal kelompok 3. 1. Bagaimana keterkaitan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah? Jawaban 1. Hubungan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah adalah kaitannya ada terpisahkan di mana manusia berperan sebagai subjek dan objek yang bergerak dan berinteraksi dalam ruang atau tempat dan waktu atau masa tertentu. Manusia menciptakan sejarah melalui tindakan mereka di masa lalu. Sedangkan ruang menyediakan masa fisik dan waktu memberikan dimensi kronologis serta kontinuitas sehingga suatu peristiwa dapat dipahami konteksnya. Subjek dan objek sejarah. Manusia adalah manusia yang menciptakan sejarah. Sang subjek dan bisa menjadi subjek yang menjadi dalam sejarah objek. Bergerak perubahan segala aktivitas manusia berlaku dalam ruang dan waktu yang secara berkelanjutan membentuk dan mengubah sejarah. Nah, kira-kira paham tidak yang sudah dipaparkan materinya dari kelompok 3? Paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, artinya paham ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 boleh duduk kembali. Ya. Nah, itu. Jadi, materi yang sudah Ibu jelaskan tadi artinya kalian paham. Ya, sudah didiskusikan segala macam. Boleh kita lanjut ke selanjutnya, ya. Nah, kalau paham materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini, Ibu mau menguji kalian nih dulu nih. Dengan soalnya per individu.
Ya, jadi nanti Ibu kasih soalnya ya. Kalian cukup menjawab. Ya, apakah kalian yang Ibu sampaikan ini paham? Apakah kalian yang Ibu sampaikan dari pertama sampai hari ini mengetahui, paham, bisa dijelaskan ke ini ya, masuk ke dalam otak kalian ya. Jadi Ibu akan memberikan soal nih untuk kalian ya. Nih, ini asesmen akhir ya. Ibu akan mengasih lembar kertas ya. Di sini sudah ada soalnya. Tinggal kalian jawab ya. Ibu kasih di sini waktu 8 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tulis di buku ini, kertas lembar ini ya. Oke. Bentar ya, satu lagi ya. Nah, jadi Ibu akan mengetes kalian ya, kira-kira yang Ibu sampaikan ya dari materi manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, kira-kira kalian paham tidak ya. Nah, ini soalnya sudah ada. Oke, Ibu kasih waktu 8 menit untuk kalian mengerjakan soal tersebut ya. Soalnya nggak banyak ya, cukup 2 saja. Silakan dikerjakan. Oke, Muhammad Azam, gimana? Mengerti? Nah, silakan dilanjut ya, tugasnya kerjakan. Oke, Indri bagaimana? Paham? Paham ya. Nah, ini Johari bagaimana? Paham ya. Al-Hafiz Akbar paham ya. Kelvin bagaimana? Fahri. Nah, oke. Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 8 menit. Nanti kalau peng sudah 8 menit, silakan kalian kumpulkan ke depan. Nanti Ibu ambil aja ya. Di bangku kalian. Kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan berdiskusi, karena tadi kita sudah berdiskusi. Artinya kalau diskusi kita boleh bekerja satu sama lain bersama-sama ya. Kalau ini untuk individu, kalian kerjakan sendiri-sendiri untuk menguji kemampuan kalian. Apakah kalian paham tidak yang sudah Ibu sebutkan materi tadi ya. Kalau tidak paham boleh ditanyakan yang mana yang tidak paham dari materi yang Ibu sampaikan di depan tadi ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Jauhari, paham Jauhari? Paham ya?
Oke, good ya. Nah, ini si Fahri udah setengah ya. Nah, tulisannya bagus. Oke, si Indri bagaimana? Sudah sampai mana Indri? Wah, bagus. Kita lagi ya. Oke, Aci, sudah sampai mana nih pengerjaannya? Nah, oke. Oke, Bella, sudah sampai mana Bella? Ah, sudah setengah lagi ya. Kita lagi. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Oke, yang lainnya ada sebagian belum ya, kita tunggu ya. Waktu masih ada. Kita lagi. Oke, waktunya sudah habis. Kira-kira sudah belum? Sudah ya, oke. Ibu ambil ya. Oke, silakan. Ibu ambil ya. Nah, oke. Oke. Nah, ya. Sudah? Oke, Ibu ambil ya. Oke, bagus. Jauh hari banyak sekali ya. Ini jawabannya. Oke. Nah, Ibu sudah memberikan ya soal untuk menguji kemampuan kalian apakah paham tidak materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan nih kesempatan balik nih untuk kalian, untuk anak-anak sekalian.
untuk bertanya mengenai tentang materi kita pada pagi hari ini. Ayo, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, Pak Hari. Jadi manusia itu sangat penting dalam peristiwa sejarah. Oke, pertanyaan bagus. Beri tepuk tangan untuk Pak Hari. Nah, benar ya. Pertanyaan dari Pak Hari tadi katanya, jadi manusia itu sangat penting apa Bu? Dalam sejarah katanya. Dalam peristiwa sejarah. Jawabannya benar. Ya, kenapa bisa dikatakan penting? Karena yang namanya manusia, segala aktivitas yang dilakukan manusia itu ialah apa? Dia pelaku utama, tokoh utama yang melakukan kegiatan sejarah tersebut, peristiwa tersebut. Artinya apa? Segala bentuk yang kita lakukan, segala bentuk yang kita kerjakan, segala macam itu dimulai dari mana? Dari diri kita, manusia. Artinya apa? Tokoh utama, pelaku utama yang membentuk terjadinya suatu sejarah. Ya, jadi tidak mungkin nih kalau hewan, kalau manusia kan pasti memiliki akal. Ya, nah, tidak mungkin kalau yang namanya hewan kan, it's okay, dia hidup, tumbuh, tapi dia tidak memiliki akal, nggak mungkin dia bisa menceritakan. Ya, tapi kalau kita manusia, kita diberikan akal, diberikan badan sempurna segala macam, bisa berpikir. Artinya apa? Jadi dalam konsep sejarah di sini, artinya manusia itu sangat penting dalam peristiwa sejarah. Ya, artinya segala bentuk yang terjadi yang kita alami itu baik singkat, baik panjang, ya, itu dilakukan siapa? Dilakukan oleh manusia. Artinya di sini manusia itu adalah pelaku utama atau tokoh utama yang melakukan kegiatan apa? Sejarah, ya. Jadi kalian paham ya. Jadi sejarah, terjadinya sejarah, peristiwa sejarah itu ialah dimulai dari kita. Ya, artinya kita ini tadi tokoh utama. Ya. Nah, kira-kira paham tidak? Nah, jadi paham ya. Nah, jadi itu ya. Jadi manusia tadi ialah tokoh utama, berperan penting dalam aktivitas sejarah baik singkat, panjang maupun apa? Pendek, jelas ya, pendek. Nah, jadi segala macam aktivitas yang kita lakukan tadi ialah kita memulainya, ya. Terjadinya sejarah ialah kita, manusia. Oke. Nah, baik, kira-kira yang Ibu sampaikan di sini kira-kira paham tidak kalian? Paham ya. Nah, jadi kalau paham di sini kita Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Artinya tadi sudah Ibu jelaskan pengertian sejarah, ada ciri-cirinya, ada konsep sejarah. Nah, itu artinya apa tadi? Artinya bahwasanya sejarah tadi berasal dari bahasa apa? Arab, yang artinya apa? Pohon, yang artinya sajaratun, yang artinya pohon. Itu jadi sejarah tadi berasal dari bahasa Arab yang artinya syajaratun, yang artinya pohon. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya pohon tadi memiliki makna. Ya, jadi pohon tadi bisa dikatakan sejarah tadi dia memiliki banyak yang namanya, dia bisa tumbuh lalu berkembang. Salah satunya pohon juga memiliki yang namanya organ. Ya, di dalam pohon itu ada yang namanya organ-organ yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satunya tadi sudah Ibu jelaskan, ya, dari benih. Misalnya nih, dari benih dia ditanam adalah yang tumbuhlah, ya, tumbuh dan berkembang. Organ-organnya tadi apa saja? Salah satunya ada akar. Terus ada apa lagi? Batang. Terus ada apa lagi? Daun. Apa lagi? Buahnya. Apa lagi? Nah, bunganya atau buahnya, ya, kembang. Nah, itu ya. Jadi ini tadi bisa dikatakan pohon tadi karena dia bisa dikaitkan dengan yang namanya manusia. Nah, tadi Ibu sebutkan bahwasanya tidak lepas. Jadi yang namanya pohon tadi ada akarnya, ada batangnya, ada
buahnya, ada daunnya. Nah, itu saling berhubungan satu sama lain. Dia tumbuh dari tanah sampai ke udara. Nah, itu salah satunya. Bisa dikaitkan dengan manusia, sama halnya juga manusia. Artinya manusia ini ialah pelaku utama. Tadi ya, pelaku utama atau membuat cerita di masa lalu dan akan diceritakan ke masa yang akan datang. Nah, yang namanya ini ada yang namanya sejarah ini ada masa lalu, datang, dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalu ya tadi. Tadi sudah Ibu contohkan. Nanti kalian nih membuat suatu peristiwa atau membuat suatu sejarah, cerita. Nanti kalian ceritakan nih di masa sekarang. Tapi kalau masa yang akan datang, kita tidak tahu. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan ini kita tidak bisa menebak. Ya, entah hujan, entah panas, tidak tahu ya. Kalau masa yang akan datang kita tidak tahu. Jadi yang bisa kita ceritakan tadi, yang sudah kita lakukan peristiwa, baru kita ceritakan ke masa yang akan sekarang. Lalu masa yang akan datang kita tidak tahu. Plot twist kehidupan. Ya, nah itu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan juga. Jadi kalau ciri-ciri sejarah tadi ada berapa tadi? Ada tiga. Salah satunya yang pertama ada unik, yang kedua ada yang ketiga ada apa? Penting. Jadi ciri-ciri sejarah tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya dia memiliki ciri-ciri. Ya, ada yang namanya unik. Ada kedua abadi, ada ketiga penting. Jadi itulah tadi ngapa itu belajar sejarah itu ini menyenangkan. Ya, kenapa? Karena kita ada ciri-cirinya, ada unik, ada abadi, ada penting. Ya, nah itu salah satunya. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalau unik itu tidak bakal terulang lagi. Ya, meskipun peristiwanya sama tadi ya, akan tetapi pelakunya, tempatnya, dan waktunya berbeda. Ya, itu disebut dengan unik. Nah, oke. Tadi ada abadi, ya. Terus abadi, ya tadi tidak bakal terulang lagi, bakal dikenang. Terus penting, jadi sejarah itu sangat penting. Ya, terus untuk sejarah ada apa? Untuk sejarah, ya ada tiga, ya ada manusia, ruang, dan waktu. Oke, sampai sini kira-kira yang Ibu sampaikan, kira-kira paham tidak? Paham ya. Kalau paham di sini Ibu ini memberikan kalau paham di sini artinya yang Ibu sampaikan masuk ya. Alhamdulillah ya. Semoga bisa kalian pelajari jangan sampai materi kita pada pagi hari ini besok kalian lupakan. Jangan ya. Artinya kita itu harus terus belajar. Nah, jadi paham ya. Jadi itulah tadi ya. Kita harus semangat ya dalam mengikuti suatu pelajaran, apalagi sejarah. Ya, sejarah itu tadi, sejarah itu kita belajar dari masa lalu, ya, belajar dari masa lalu, bagaimana kedepannya agar lebih baik. Nah itu salah satunya. Jadi belajar dari kesalahan menjadi lebih baik. Artinya bagaimana? Kalian harus tetap semangat, ya, harus tetap semangat belajar. Apalagi kalian, masih SMP, jangan nih. Giliran masih SMP sudah malas-malasan. Kan kita nanti masih ada SMA sampai seterusnya perguruan tinggi. Jadi ada semangat ya. Jadi belajar sejarah itu tadi sangat penting. Kalau kita mengerti yang namanya sejarah tadi itu unik, abadi, menyenangkan. Nah, jadi belajar sejarah itu sangat menyenangkan. Ya, jadi belajarlah. Ada pepatah mengatakan tadi apa? Belajar dari kesalahan, lalu kita bagaimana? Belajar dari kesalahan yang ada, lalu kita perbaiki ke depannya. Ya, tuh ya, oke. Artinya kalian harus semangat, nah ya dalam belajar, ya. Oke. Kalau selesai, kalau paham semua, Ibu akhiri. Nah, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, Ketua kelas Jauhari mohon dibimbing doanya. Kita akhiri saja.
Amin. Jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, dah. Terima kasih ya. Selesai materi kita.